Hai, welcome. Aku Jehan dan di video ini aku tuh mau ngomongin soal kasus kekerasan seksual pada anak. Bukan kasusnya ya, aku mau ngomongin soal banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia. Aku beberapa hari yang lalu habis searching dan menemukan fakta bahwa dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak, kasus kekerasan seksual itu merupakan kasus dengan jumlah korban terbanyak. Berikut ini adalah data yang dihimpun oleh Simfoni PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan juga Anak dari rentang waktu Januari hingga Juli 2020. Dari 4.116 kasus, 2.556 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual, di mana kasus kekerasan seksual ini sendiri menempati peringkat pertama kasus yang memiliki banyak korban di antara kasus-kasus yang lainnya. Itu tadi data yang kasusnya terlapor aja ya, belum lagi di luar sana banyak sekali kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang tidak tercatat, tidak terlapor, karena ya ada banyak sekali korban yang memilih untuk tidak speak up, terlalu takut untuk berbicara, atau mungkin bingung mau bilangnya tuh gimana gitu. Karena aku tinggal di lingkungan yang banyak sekali anak kecil, itu jadi satu concern tersendiri ke aku, dan ngebuat aku kemudian mulai nyari-nyari nih, apa ya yang kira-kira bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual kepada anak-anak. Kemudian aku menemukan sebuah campaign atau kampanye dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Namanya itu campaign Kenali Tubuhmu. Nah, campaign ini tuh merupakan salah satu cara untuk bisa melindungi diri anak-anak itu sendiri dari kekerasan seksual. Campaign Kenali Tubuhmu ini sendiri merupakan sebuah kampanye yang menggalakkan untuk memperkenalkan ataupun memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai bagian-bagian tubuh mana saja yang tidak boleh mereka perlihatkan ataupun tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Bagian tubuh apa saja? Yang pertama ada mulut, kemudian ada dada, area kemaluan meliputi paha, dan juga yang terakhir adalah pantat. Nah, lalu siapa saja yang boleh menyentuh dan juga melihat bagian tubuh tersebut? Yang pertama adalah anak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang tua si anak pada saat membersihkan tubuh si anak, entah itu saat mandi, habis buang air, ataupun habis makan. Kemudian yang ketiga adalah dokter yang memeriksa tubuh si anak. Hanya 3 itu ya. Lalu kalau misalkan ada orang lain yang ingin menyentuh ataupun melihat bagian tubuh tersebut, apa yang harus dilakukan si anak? Yang pertama adalah ajarkan anak untuk berkata tidak. Kemudian kalau misalkan sudah terlanjur terjadi, misalkan ada orang yang sudah terlanjur menyentuh bagian tubuh itu, ajarkan anak untuk segera berlari, menjauh, atau berteriak memanggil orang tua dari si anak. Nah, kenapa di campaign itu tadi yang diperbolehkan untuk menyentuh ataupun melihat 4 bagian tubuh si anak itu tadi hanya anak-anak, orang tua ataupun dokter? Karena ternyata faktanya banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual pada anak yang mana pelakunya itu justru orang terdekat dari si korban, entah itu keluarga maupun tetangga dekat dari si korban. Jadi nggak apa-apa nih kalau misalkan kita terkesan lebay, terkesan sangat ngekip anak-anak ini atau melindungi anak-anak ini untuk tidak sembarangan memperlihatkan bagian tubuhnya, walaupun itu masih saudara, walaupun itu masih tetangga yang sangat dekat atau akrab sekali dengan kita. Karena kadang nih kita nggak pernah tahu apa sih isi kepala orang-orang itu. Kita nggak pernah tahu apakah orang yang dekat dengan kita itu
predator seksual anak ataupun tidak. Itu. Sekian video dari aku. Kalau misalkan kalian suka ataupun sekiranya bermanfaat, silahkan di like. Kalau misalkan kalian gak suka, ya silahkan di dislike. Atau sekiranya kalau kalian punya temen atau kenalan yang baru memiliki anak atau akan memiliki anak, silahkan di share tentang campaign ini. Bagikan campaign ini ke sebanyak mungkin orang agar orang-orang bisa makin aware tentang kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Sekian dan terima kasih. Bye bye.